Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Askanova Ramadan, NIM 1050 123 00 352. Perkenalkan, nama saya Najla dengan NIM 1050 123 00336. Perkenalkan, saya Faril Fernida dengan NIM 1050 123 30106. Perkenalkan, saya Alisha Saban dengan NIM 1050 123 00204. Perkenalkan, saya Prasidia Hadrian Narhaswari dengan NIM 1050 123 30408. Baik, kali ini kami akan melampirkan hasil diskusi kami mengenai pemalsuan laporan keuangan pada perusahaan Toshiba. Pemalsuan laporan keuangan adalah tindakan ilegal di mana entitas secara sengaja menyajikan informasi keuangan yang salah untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan daripada yang sebenarnya. Tindakan ini sering dilakukan untuk meningkatkan harga saham, memenuhi target keuangan, mendapatkan bonus, atau menghindari pengawasan dan sanksi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari fraud accounting Toshiba. Toshiba adalah perusahaan multinasional asal Jepang yang bergerak di berbagai bidang, termasuk elektronik, energi, dan infrastruktur. Skandal fraud accounting ini terbongkar pada Juli 2015 ketika CEO Toshiba Hisao Tanaka bersama dua pendahulunya mundurkan diri setelah penyelidikan independen mengungkapkan bahwa Toshiba telah melebih-lebihkan laba operasionalnya sekitar 1,2 miliar dolar selama 7 tahun. Penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang tidak benar terjadi di beberapa unit bisnis Toshiba, termasuk unit produk visual, PC, dan semikonduktor. Praktik ini melibatkan pemasaran keuntungan di masa depan lebih awal, menunda kerugian, dan teknik lainnya untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Tekanan manajemen puncak memainkan peran kunci dalam skandal ini. CEO sebelumnya, Atsutoshi Nishida dan Norio Sasaki, memberikan target laba yang sangat ketat kepada presiden unit bisnis, seringkali dengan implikasi bahwa kegagalan tidak akan diterima. Hal ini memaksa bawahan untuk menggunakan teknik akuntansi yang tidak lazim untuk memenuhi target tersebut. Kemudian, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kronologi fraud accounting atau pemalsuan laporan keuangan pada perusahaan Toshiba. Baik, dimulai pada awal tahun 2000-an, perusahaan Toshiba mulai mengalami tekanan untuk meningkatkan laba dan memenuhi target pertumbuhan yang ditetapkan. Kemudian, pada tahun 2008 sampai 2014, menurut investigasi selanjutnya yang dilakukan oleh otoritas Jepang, selama periode ini, Toshiba diduga telah melakukan fraud accounting atau pemalsuan laporan keuangan, berupa menutupi kerugian yang sebenarnya, memanipulasi pendapatan, dan menggelembungkan laba. Hal ini membawa dampak serius pada perusahaan Toshiba. Kemudian, pada Maret 2015, perusahaan Toshiba lanjut mengumumkan penundaan peluncuran laporan keuangan tahunan karena adanya masalah internal. Hal ini memicu kecurigaan banyak orang dan investigasi pun dilakukan lebih lanjut. Lalu, pada bulan Mei 2015, hasil investigasi yang dilakukan oleh tim independen mengungkapkan bahwa perusahaan Toshiba telah melakukan pemalsuan laporan keuangan selama lebih dari 1 dekade yang mencakup inflasi laba dengan sekitar 155 miliar yen atau 1,2 miliar US dollar selama 5 tahun terakhir. Lanjut, Juli 2015, perusahaan Toshiba mengumumkan kerugian besar-besaran, penurunan drastis dalam nilai saham perusahaan, dan menurunkan laba untuk beberapa tahun sebelumnya. CEO perusahaan Toshiba Hisao Tanaka bersama dengan beberapa eksekutif seniornya pun memutuskan untuk mengundurkan diri karena adanya skandal fraud accounting ini. Tahun 2016 sampai 2017, perusahaan Toshiba pun terus menghadapi masalah keuangan yang signifikan, termasuk kerugian besar dari divisi nuklir energinya setelah akuisisi Westinghouse Electric Company. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang apa sih dampak dari pemalsuan laporan keuangan pada PT Toshiba? Dampak yang pertama, kerugian kepercayaan. Skandal ini menghakimi reputasi Toshiba dan mengurangi kepercayaan investor, pelanggan, serta mitra bisnis dari PT Toshiba. Yang kedua, hukuman dan investigasi. Toshiba dikenai hukuman oleh regulator keuangan Jepang dan diinvestigasi oleh pihak berwenang. Beberapa eksekutif dan karyawan Toshiba dikenai tuntutan hukum karena mereka berperan dalam pemalsuan laporan keuangan PT Toshiba. Yang ketiga, restitusi dan biaya hukum.
Toshiba diwajibkan untuk melakukan restitusi kepada investor dan menghadapi biaya hukum yang besar akibat dari investasi dan tuntutan hukum tersebut. Nah, yang keempat, pengaruh pada harga saham. Harga saham Toshiba mengalami jatuh drastis setelah skandal terbongkar, yang menyebabkan penurunan nilai pasar pada perusahaan Toshiba. Yang kelima, rekrutasi dan penjualan aktiva. Untuk memulihkan kesehatan keuangannya, Toshiba melakukan rekrutasi bisnis dan menjual beberapa divisi dan aktiva penting, termasuk divisi memori chip yang menghasilkan pendapatan besar. Yang keenam, perubahan dalam manajemen. Setelah skandal tersebut terjadi, Toshiba melakukan perubahan dalam manajemen dan kebijakan tata dalam perusahaan untuk mencegah insiden serupa yang akan terjadi di masa depan. Nah, skandal pemalsuan laporan keuangan Toshiba adalah contoh yang nyata betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam akuntansi korporasi. Dampak dari skandal ini dirasakan tidak hanya oleh Toshiba sendiri, tetapi juga oleh seluruh industri dan pasar keuangan yang lebih luas. Tindakan yang dilakukan pada kasus fraud accounting Toshiba. 1. Pengunduran diri dan penggantian manajemen. CEO dan beberapa eksekutif senior mengundurkan diri sebagai tanggung jawab atas skandal tersebut. Pengunduran diri ini termasuk Presiden Toshiba Hisao Tanaka, Wakil Presiden Norio Sasaki, dan sejumlah pejabat lainnya. 2. Penyelidikan audit internal. Toshiba melakukan penyelidikan internal yang mendalami dan menunjukkan komit pihak ketiga independen untuk mengaudit dan menginvestigasi praktik akuntansi mereka. Audit ini menemukan bahwa perusahaan telah melambungkan laba operasional sebesar 151,8 yen miliar selama 7 tahun. Ketiga, restrukturisasi manajemen dan tata kelola. Toshiba memperkenalkan reformasi dalam tata kelola perusahaan, termasuk menunjukkan lebih banyak direktur independen untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Reformasi ini juga mencakup perubahan dalam struktur organisasi untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Perbaikan reputasi dan kepercayaan. Untuk memulihkan reputasinya, Toshiba menjalankan kampanye yang transparan dan berusaha keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor. Ini termasuk penjelasan publik tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki masalah dan upaya untuk menunjukkan komitmen terhadap etika bisnis yang baik. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Penyelesaian hukum. Toshiba setuju untuk membayar denda besar dan menyelesaikan tuntutan hukum yang diajukan oleh investor dan pihak berwenang. Toshiba membayar 60 juta dolar untuk menyelesaikan tuduhan terkait pelanggaran akuntansi. Kita lanjut ke nomor 6. Peningkatan kontrol internal. Perusahaan memperkuat sistem kontrol internal dan akuntansi mereka untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Ini termasuk implementasi kebijakan baru dan prosedur yang lebih ketat dalam pelaporan keuangan. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan, kasus pemalsuan laporan keuangan Toshiba merupakan contoh nyata dari dampak negatif praktek akuntansi yang tidak etis. Skandal ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusakkan reputasi dan kepercayaan publik. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik tidak bisa diabaikan untuk menjaga integritas perusahaan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Tindakan yang diambil oleh Toshiba setelah skandal ini menunjukkan upaya perusahaan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut, meningkatkan tata kelola, dan memulihkan kepercayaan publik serta investor. Dan hasil diskusi dari kami, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan melihat hasil diskusi kami dari kelompok 1. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.